Orang yang mengaku keturunan Nabi itu adalah pembohong. Orang yang mengaku keturunan Nabi itu adalah pembohong. No problem, tidak ada masalah. Silahkan, sah-sah saja. Saya pribadi setuju selama pengajian itu tidak mengandung ujaran kebencian ataupun adu domba. Saya juga melihat tidak ada masalah di situ, tidak ada yang datang membuat onar. Kalau ajaran yang saya terima, kita itu harus hidup rukun, berdampingan dan saling menghormati. Jangan ada cacian. Ini tuh bangsa santun. Sunan Kalijaga dulu itu berdakwah dengan cara yang santun, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Kalau kita bisa menyampaikan perbedaan dengan akhlak yang baik, insya Allah suasana akan tetap damai dan masyarakat pun bisa hidup berdampingan. Dan itu udah diajarkan dari dulu itu. Ulama-ulama udah mengajarkan itu. Ya Allah, astagfirullah. Lihatlah saudaraku bebangsa setanah air. Begitu menyedihkannya, saudara pribumi kita tunduk menyembah pada bangsa lain. Gak ada harga diri. Bukti Habib Ba'alwi menjajah pribumi. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu dari ini punyanya Aulia Dari. Ternyata bentuk penjajahan klan Ba'alwi dimulai dari Probolinggo, Jawa Timur. Seorang Habib bernama Abdul Qadir Ba'abud telah mendirikan kampung Taring Mini yang bertujuan untuk membuat masyarakat sekitar tertarik mengunjungi tempat aslinya di Yaman. Ditinjau dari segi sejarahnya, tentu ini gaya penjajahan baru, yaitu ubah nama tempatnya dan hilangkan sejarah aslinya, sehingga para penduduk Probolinggo tidak tertarik memahami sejarah asli kota Probolinggo. Habib sedang bekerja keras mencuci otak agar kota Tarim dianggap suci dan istimewa, lalu daerah Probolinggo diklaim sebagai milik Aulia Tarim. Tidak bisa dibiarkan. Dan mana asal kota Tarim? Di Yaman. Siapa tokoh kota Tarim? Orang Yaman. Lalu hubungannya sama Indonesia apa? Tidak ada. Waspadailah agenda Habib yang berusaha menjajah Indonesia dan spiritual dan sejarah. Jaga sejarah kotamu masing-masing supaya sejarahnya tidak dihilangkan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Banser biasa. Kami semua nggak terima atas perlakuan Anda kepada PHB. Kami tidak akan pernah melepaskan kalian semua. Hei, ya, dengar nih ucapan saya, Habib Ja'far Shadiq bin Sholih Al-Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan bangun tidur, tiba-tiba lihat HP, nemu video seperti ini. Ada yang punya karomah, katanya bisa melihat mana orang yang masuk surga dan mana orang yang masuk neraka. Astagfirullah. Kita lihat nih videonya. Sayyidina Alwi bin Faqih Mugaddam itu punya karamah. Beliau bisa melihat orang yang syagi dan orang yang sa'id. Jadi kalau beliau ngelihat orang, beliau bisa lihat di dahinya orang itu, oh ini ahli neraka, ini ahli surga. Aduh, lelucon macam apa lagi ini? Katanya sih di dalam video ini untuk bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad itu harus bermimpi dulu dengan salah satu kabib yang bernama Asgaf. Aduh, aduh, iyo. Kita lihat nih videonya. Habib Segaf waktu taklim di masjid sini, Abah itu menegadang tangan begini, kemudian Abah tersenyum. Ada santitannya. Kenapa Abah? Kamu tidak tahu? Tadi ada Nabi Muhammad SAW bersenyum sama saya, datang ke sini. Kau tidak tahu? Kau masih buta. Makanya kata Abah itu tempat paling mudah untuk mimpi Rasul ada di sini. Syaratnya adalah bermimpi dengan Abah dulu, berjumpa dengan Abah dulu, baru nanti ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi saya menemukan salah satu video yang berbicara tentang karomah. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Katanya sih riwayat para wali. Siapapun yang berziarah kepada Nabi Muhammad itu tidak akan diterima sebelum dia membaca Fatihah kepada
As-Samman. Aduh, ya Tuhan, ini nggak bisa dibenarkan. Iyo, kita lihat nih videonya. Tidak diterima orang berziarah ke Rasulullah SAW kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. Kan unik ini keramatnya, sangat unik. Ini menurut riwayat para wali. Kalau dicari hadisnya nggak ada, di Quran jelas nggak ada, di hadis nggak ada, di fikih nggak ada. Diriwayatkan siapa-siapa yang menyebut ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, katanya beliau akan hadir. Aduh, dongeng macam apa lagi ini? Kata dari salah satu Habib yang sedang berceramah. Ada Habib Ahmad yang memberi makan hiu dan paus yang ada di dalam mulutnya. Aduh, iyo, kita lihat nih videonya. Nasi ulam, iya dari istri. Ane bukan makan buat diri ane, Ahmad. Ane lagi ngasih makan hiu sama paus-paus di lautan. Ente nggak percaya? Sini deketan, dibukain tuh mulutnya Habib Ahmad Kuncung. Isinya samudra yang penuh dengan ikan lagi loncat-loncatan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Jadi nikmat. Sok mandi lagi takbir. Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa terasa betul. Kalau setiap kali takbir tiba-tiba inzal, keluar mani gitu kan. Kalau seperti gitu, kapan sholatnya? Ya ampun. Pernah nggak di antara kalian yang mengalami hal semacam itu? Kalau pernah, tulis di dalam kolom komentar. Oke? Nyebut ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Abu Umar Mahdar ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya pengusutan, ya kan? Terus, kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Mahdar, buk, sakit nggak lama. Berkat manggil nama Umar Mahdar, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Mahdar, buk, naik lagi. Pengusutannya pakai namanya Umar Mahdar. Dongeng lagi. Coba sini pengikutnya atau muridnya yang mengakui kecintaannya kepada beliau. Coba praktekin, naik ke atas ujung Monas, lalu panggil nama beliau dengan kewaliaannya, lalu lompat dari ujung Monas ke bawah, bukan meledek, tapi pengen tahu aja sih, masuk rumah sakit atau langsung ke kuburan. Masya Allah, bagus, murah, cepat, dan hasilnya sangat memuaskan. Yang mau pesen bisa nomor di bawahnya. Koleksi produk-produk yang ada di Unik. Bila hidup ingin semakin berkah, sebagai bukti kecintaan Anda, sebagai bukti muhibbin panjenengan, minimal harus ada produk-produk unik yang terdapat di rumah Anda. Memajang foto para aulia dan sholihin di rumah ataupun dimanapun tempatnya itu dianjurkan. Tujuannya apa? Agar membuat kita giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini mau masalah ya om, ini segala macam, semua kabeh wis tangga ini segala macam, semua kabeh. Apa Habib? Ngomong Habib? Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Keluar dapat solusi. Dalam masalah akidah banyak sekali. Berikut di antaranya, pertama, mereka menjadikan kubur-kubur para wali, orang syaleh atau yang lainnya sebagai tempat ibadah. Mereka mengajak manusia untuk menyembah kubur, beribadah di sisi kubur, bertawassul kepada penghuni kubur, bertabarruk kepada mereka, minta syafaat kepada mereka, dan yang lainnya dari perbuatan syirik. Kedua, secara umum, dalam beragama dan beribadah, mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak mencontoh Nabi SAW. Yang menjadi rujukan mereka adalah perasaan mereka, ajaran guru-guru mereka, berupa tarekat-tarekat yang bid'ah, berbagai zikir dan wirid yang bid'ah. Bahkan mereka juga berdalil dengan cerita-cerita, mimpi-mimpi dan hadits-hadits palsu untuk membenarkan ajarannya. Ketiga, mereka melazimi, terus-terus mengamalkan zikir dan wirid yang dibuat oleh guru mereka, sehingga menjadi terikat dengannya, beribadah dengan membacanya, bahkan bisa jadi mereka lebih mengutamakan zikir dan wirid itu daripada membaca Al-Quranul Karim.
dan mereka menamakannya dengan zikir khusus. Adapun zikir yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka namakan dengan zikir umum. Allah, Allah, Allah.